Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang The Power of Less, kerja sedikit, hasil lebih banyak. Untuk mencapai tujuan yang kamu inginkan, kita perlu untuk membatasi diri dan cukup mengerjakan hal yang benar-benar penting saja. Karena pada dasarnya, kamu tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas apabila kamu mengerjakan banyak tugas sekaligus. Dalam buku The Power of Less, karya Leo Babauta, buku ini membahas tentang bagaimana kamu bisa fokus pada hal yang paling penting dalam hidup untuk meningkatkan produktivitas atas apa yang sedang kamu kerjakan saat ini. Coba kamu pikirkan, apakah kamu saat ini pernah merasa kalau hidupmu terlalu banyak gangguan? Saat kita mencoba untuk menyelesaikan sebuah tugas atau pekerjaan, rasanya sulit sekali untuk fokus. Hal ini bukan kamu saja yang mengalaminya. Dalam zaman sekarang, kita hidup dengan penuh gangguan. Mulai dari notifikasi di handphone yang tidak pernah berhenti setiap jamnya, hingga dorongan untuk membuka media sosial dan browsing di internet, ataupun sekedar membuka Instagram, Facebook, dan sebagainya. Pengarang The Power of Less, Leo Babauta, mengajak kita untuk berpikir dengan cara sebaliknya, yaitu dengan membatasi diri ke sesuatu yang kamu miliki sekarang, sehingga kamu bisa fokus untuk bekerja lebih sedikit, namun pekerjaan itu dapat diselesaikan dengan sangat baik. Ada 3 hal penting dalam buku ini. Yang pertama, hidup dengan membatasi diri. Zaman ini, kita terbiasa dituntut memberikan respon serba cepat. Kamu akan berusaha untuk menyelesaikan setiap tugas atau masalah yang ada di depan mata. Mungkin banyak orang berpikir, lebih banyak tugas berarti lebih baik. Namun apakah benar? Kondisi ini malah akan membuat kita menjadi sangat lelah dan stres. Bagaimana kalau pola pikir itu diubah, sehingga kita menjalani hidup lebih sederhana dan simpel? Menjalani hidup lebih sederhana dan simpel artinya kita hanya memilih hal apa yang harus kita perhatikan dan lupakan sisanya. Dalam 24 jam, setiap orang punya waktu yang terbatas. Namun tidak semua orang mengalami hal yang sama. Ada orang yang jarang lembur, tapi ada orang yang seakan pekerjaannya tidak ada habisnya. Apa yang membedakan dua orang tadi? Ternyata orang pertama mampu memilih untuk menghabiskan waktu pada kegiatan yang paling penting, sehingga dia dapat memberikan hasil yang sangat maksimal. Prioritas ini membuat mereka mampu membatasi diri mereka sendiri. Inilah fondasi utama dari topik yang dijelaskan oleh Leo Babauta dari bukunya The Power of Less. Ada hal yang paradoks dari membatasi diri. Apakah kamu tahu, ketika kamu membatasi diri, malah hal ini membuat kita punya kekuatan untuk memilih dan hidup lebih bebas. Contoh sederhananya seperti ini. Kamu membuat batasan dalam belanja. Batasan ini akan membuat keputusan belanja kamu lebih terarah dan akan melindungi masa depan kamu. Batas ini akan membuat kita punya pilihan untuk memilih dengan sadar apa barang yang harus kita beli dan pada akhirnya akan berdampak positif dalam hidup kita. Ini baru satu hal saja. Coba teknik membatasi diri ini kita terapkan ke area yang lain. Kita pasti akan melihat banyak hal positif dari kegiatan ini. Mungkin banyak sekali orang yang ambisius di luar sana. Banyak yang ingin menghasilkan banyak hal dalam hidup. Mungkin di pikiran kamu akan banyak ide dan harapan yang ingin segera diwujudkan untuk menjadi kenyataan. Tapi sayangnya realitanya tidak seperti itu. Otak kita hanya mampu benar-benar fokus pada satu hal saja. Jadi ketika kamu melakukan multitasking, kamu bukan membagi fokus ke banyak hal dalam waktu bersamaan. Akibatnya, fokus kamu berpindah dengan cepat dari satu hal ke hal lainnya. Perpindahan ini akan membuat otakmu lelah, bukannya efektif. Karena setiap kali otakmu berpindah fokus, maka perlu waktu untuk memproses informasi yang ada sehingga otakmu bisa beroperasi secara manual. Kedua, cara efektif membuat kebiasaan. Ada aturan emas apabila kamu ingin sukses. Jangan coba untuk memulai banyak kebiasaan sekaligus, karena kecil kemungkinannya kamu akan sukses. Apakah kamu pernah membuat resolusi tahun baru? Tapi di akhir tahun, resolusi itu tidak ada perubahan sama sekali. Leo Babauta menyarankan
untuk memulai hal dengan menjalankan satu kebiasaan dulu, sedikit demi sedikit. Sehingga tanpa kamu sadari, dalam setahun kamu sudah berada jauh di depan. Ada alasan utama kenapa kita tidak disarankan untuk memulai banyak kebiasaan sekaligus. Ketika kita memulainya, kita butuh kemauan keras atau dikenal dengan nama willpower. Namun energi ini sangat terbatas dan tidak selalu bisa kita andalkan. Itulah kenapa orang sulit mengubah kebiasaan buruknya. Tips lain dalam memulai kebiasaan baru adalah mulailah dari kegiatan yang paling mudah. Misalnya kamu mau mulai rutin melakukan lari pagi. Mulailah dari melakukan lari dengan jarak 200 meter. Buatlah semudah mungkin, sehingga kamu tidak mungkin gagal melakukannya. Ketika ini akan membuat dirimu terbiasa, sehingga kamu lebih percaya diri dan siap untuk mengambil tantangan yang lebih besar di masa depan setelah kamu rutin melakukan satu kebiasaan kecil. Misalnya dari lari 200 meter, beberapa minggu kemudian menjadi 300 meter, beberapa minggu lagi menjadi 400 meter, sehingga hal itu semakin besar dan besar. Hal ketiga yang penting menurut Leo Babauta adalah memprioritaskan pekerjaan. Setiap orang memiliki waktu yang sangat terbatas, namun durasi dalam pekerjaan suatu tugas atau proyek berbeda-beda. Ada kalanya kamu akan sangat sibuk, tapi di waktu lain, kamu justru punya banyak waktu lowong. Untuk meningkatkan produktivitas, kamu bisa mencoba untuk membuat daftar hal yang paling penting dalam hidupmu, atau daftar kegiatan yang paling penting. Daftar ini tidak harus banyak, cukup berisi 2 atau 3 saja, sehingga daftar ini akan menjadi pedomanmu untuk bekerja dan harus kamu selesaikan. Tujuan paling utamamu adalah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jika ada pekerjaan lain yang kamu selesaikan, itu hanyalah sebuah bonus. Hal ini akan membuat pekerjaan kamu lebih terarah dan semua prioritas kamu selesai dengan baik. Leo Babauta menyarankan kita untuk menggabungkan pekerjaan yang sama sekaligus untuk membuat fokus kamu tetap terjaga. Otak kita bekerja dengan satu fokus saja, dan ketika fokus kita berpindah, otak kita akan terganggu dan butuh waktu lama untuk fokus. Jadi tipsnya untuk meminimalkan penggantian fokus ketika kita menggabungkan pekerjaan yang mirip di waktu tertentu, maka kita bisa mengerjakan semuanya. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.